Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Tahun ini, tahun yang baru ini baru berjalan 10 hari, belum lewat berminggu-minggu, baru melewati 1 minggu. Saya rasa ini adalah waktu yang paling pas untuk kita divine positioning atau memposisikan diri kita pada tempatnya untuk menerima sesuatu dari Allah dan agar hidup kita dipakainya. Belum terlambat untuk kita itu berbalik arah jikalau kita berjalan ke arah yang salah. Ini adalah tahun pergeseran besar dan mujizat. Saya percaya di dunia ini akan terjadi banyak perubahan, tetapi yang gak berubah adalah Allah kita. Kita perlu berubah kalau itu sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita sudah berada pada jalan dan poros kehendak Allah, perubahan kita itu dari kemuliaan pada kemuliaan. From glory to greater glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Saya percaya Allah kita itu continue memberkatimu. Mari kita baca firman Tuhan. Saya akan jelaskan sesuatu yang sangat penting di sini dari seorang tokoh lain di Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Di Kejadian pasal 41 sambil Anda buka, catat topik temanya. Peran kita di tengah pergeseran besar dunia. Yang penting kita harus mengerti peran kita apa. Bumi ini, di dunia ini akan banyak sekali perubahan, iya. Itu di luar kontrol kita. Tapi apa yang di dalam kendali kita, itu pilihan kita. Dan anak Tuhan harus berbeda. Anak-anak terang harus beda dengan anak gelap. Kalau kita harus jadi jawaban. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan problema. Pastikan posisimu benar ketika menghadapi masa depan yang sudah menanti. Di depan sana apa yang terjadi di luar kendali kita. Tapi keputusan hidup kita adalah tanggung jawab kita. Nah, pahami dulu peran kita apa. Ketika Tuhan menggeser sesuatu di alam nyata. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, bahkan ada firman berkata Tuhan menggoncangkan sekali lagi bukan hanya bumi tapi langit juga. Sehingga tertinggal nanti yang tidak bisa digoncangkan. Jangan sampai kalau Tuhan menggoncangkan bumi dan langit, dunia ini Tuhan goncangkan Anda goyang. Imanmu tidak boleh goyah. Malahan, apapun fate that awaits you, apapun juga nasibmu di depan itu, Anda dan saya selalu bisa menemukan kehendak Allah yang sempurna. Kerinduan hati anak-anak Tuhan harusnya adalah senantiasa berjalan dalam poros kehendak Allah di dalam segala suasana. Kalau kita sudah mantap betul, kita sudah putuskan di dalam hati dan batiniah kita. Tidak ada surprise di depan sana, tidak ada kejutan. Dan Anda tidak akan takut kabar buruk. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan Anda. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita baca dulu pengalaman yang dialami oleh seorang hamba Tuhan namanya Yusuf. Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 36 bunyinya. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Sementara ini, berhenti sampai di situ. Latar belakang sedikit, Yusuf masih di dalam penjara, keluar sebentar karena diminta pertolongan oleh seorang raja. Raja Firaun, yaitu Raja Mesir, minta tolong kepada seorang nabi, narapidana, tapi bukan karena dosanya, dia kena fitnah. Kita tahu ceritanya. Artikan mimpi Firaun. Firaun mimpi 2 kali, 2 mimpi yang similar, tidak sama, serupa namun tak sama. Yang pertama, Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu yang wagyu, yang gemuk-gemuk, ada 7 pula bulir gandum yang sangat gemuk pula, yang baik. Nah, lalu di ayat 25, Yusuf berkata, Allahku telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf langsung tahu, mimpi Firaun itu dari Tuhan. Ini orang peka ini, karena dia gak hidup dalam dosa. Jangan lupa dia dipenjara karena fitnah. Lebih baik kita difitnah oleh manusia, disalah ngerti sama orang. Daripada jikalau kita itu baik-baik di mata orang tapi sebenarnya berdosa. Opini manusia itu tiada artinya. Kalau kita sungguh-sungguh mau khawatir ini. Khawatirlah apa pikiran Tuhan tentang dirimu. Jangan tanya menurut orang
Orang lain lihat aku gimana, itu nggak relevan. Nggak relevan bagi anak-anak Tuhan. Kalau Anda mau tanya itu harusnya tanya begini, menurut Tuhan aku gimana? Bukankah kita harus lebih banyak peduli apa kata Tuhan tentang hidup kita? Dan karena Yusuf tidak berdosa, dia jaga hidup, jaga kekudusan, sekalipun dia malang kena fitnah seolah-olah nasib buruk menimpa dia, apes nih. Tapi orang benar itu nggak bisa lama-lama dibungkus, cepat lambat pasti akan dimunculkan oleh Tuhan. Jangan takut ya kalau Anda disalahpahami, disalah ngerti, Anda dirugikan. Kalau Anda mengalami semua tadi, asal hatimu benar di depan Tuhan, percayalah waktunya akan tiba. Jikalau Anda nggak kepahitan, kecewa sama Tuhan, waktunya akan tiba ketika Tuhan akan memunculkan kebenaranmu. Dan hari itu lewat sebuah kejadian, keahlian Yusuf, kemampuannya diperlukan. Karena orang ini peka, dia tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana dari setan, karena hubungannya baik dengan Tuhan Yesus. Hubungan Yusuf sehat dengan Tuhannya. Lalu Yusuf berkata gini sama Firaun, ayat 25, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf tahu langsung mimpinya dari Tuhan. Kita baca dulu ya, mimpinya yang lain. Ayat 27, ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Yusuf continue menjelaskan terus maksud-maksud mimpi ini. Ayat 28, inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Coba saya jelaskan mimpinya, persisnya seperti apa. Firaun bermimpi 2 kali. Pertama dia lihat 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Lalu habis itu nantinya keluar 7 ekor lembu yang kurus-kurus kering. Yang kurus itu makan yang gemuk. Namun yang kurus tetap kurus, tidak jadi gemuk. Sehingga tidak terlihat sisa-sisanya kegemukan lembu-lembu, sapi-sapi yang dulu. Demikian pula bulir-bulir gandum itu yang sehat-sehat. Lalu kemudian yang sakit makan yang sehat. Lalu tidak nampak, tidak ada sisa-sisanya sama sekali. Sehingga tidak pernah ada tanda-tanda bahwa dulu pernah makmur, dulu pernah diberkati. 2 mimpi ini diartikan oleh Yusuf. Coba kita lihat ayat 25 sekali lagi, lalu ayat 28. Lalu kata Yusuf pada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Yusuf langsung tahu. Yang pertama itu adalah pewahyuan, yang kedua adalah peneguhan. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf tahu bahwa ini mimpi, di dalamnya ada pesan ilahi. Karena Firaun adalah presiden Mesir. Dan di dalam negara Mesir itu Yusuf tinggal. Karena ada orang benar, maka Tuhan memelihara seluruh negeri. Tahukah Anda keberadaan Anda di mana Tuhan tempatkan itu membuat Allah memelihara seluruh tempat itu? Sebegitu berharganya hidup kita. Mungkin kita sendiri aja nggak respect sama diri sendiri. Masa sih? Sungguh, firman Tuhan berkata begitu. Yusuf pun bukan orang sempurna. Yusuf pun pernah gaya-gaya, cerita-cerita sama saudaranya sampai dijual ke saudagar, berakhir di Potifar. Yusuf pun pernah sombong. Kita itu benar bukan karena kita itu sempurna. Kita itu dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Di mana ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhannya dan dia berusaha hidup benar. Di situ akan ada pemeliharaan Allah. So don't worry kalau yang namanya perahumu itu akan tenggelam. Daripada kita worry about ourselves, selalu khawatir tentang diri sendiri, gimana survive nih, gimana bisa tetap bertahan hidup. Kenapa kita nggak bersyukur apa yang kita miliki? Daripada kita doa melulu tentang diri sendiri, Tuhan begini, Tuhan begitu. Coba tanya apa peranmu.
Kalau sesuatu di depan sana memang akan terjadi, bukankah kita ini bagian dari seluruh gambar besar dunia ini? Daripada kita mengeluh, kok terjadi begini? Tanya dong peranmu, Tuhan, kalau aku memang tidak bisa mengubah takdir ini, kalau aku tidak bisa mengubah apa yang hendak kau lakukan di dunia, ada nggak adanya orang benar di negeri? Kalau turun hujan, kuyup semua. Nggak ada yang namanya rumah orang benar itu kering, yang lainnya itu basah. Nggak ada. Kalau ada banjir ya kita juga kena. Kalau ada masa paceklik berkepanjangan, yang keringatan bukan hanya orang fasik, orang benar pula. Orang Kristen pun mengalami semua yang dialami oleh dunia. Namun demikian kita hidup dengan cara yang berbeda. Namun demikian hati kita tak sama dengan mereka. Secara fisik, segala sesuatu yang tiba akan menimpa semua. Tetapi secara hidup orang-orang yang kenal Tuhan tidak bisa disamakan. Yusuf menaruh posisi beda. Firaun bingung sendiri. Ini kalau nggak ada Yusuf yang bantu, dia sudah jadi korban tuh Firaun. Bahkan seluruh Mesir. 7 tahun kelimpahan itu percuma, pada akhirnya sia-sia karena ditelan dengan 7 tahun kelaparan. Pada akhirnya nanti orang-orang bisa mati hungry. Tapi daripada melihat ke depan, toh aku tidak bisa berbuat sesuatu. Yusuf pintar. Kepintarannya dia ini bukan kepandaian logika. Kepintaran dia itu pertama-tama kepandaian rohani. Dia memposisikan diri dan tanya, Tuhan, kalau aku tidak bisa mengubahmu, apa yang aku bisa lakukan beda di dalam situasi ini? Kalau Allah telah memberitahukan pada Tuan Firaun apa yang hendak dilakukannya, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Minimal kita bisa berbuat sesuatu. Kalau aku tidak bisa mengubah dunia, kalau Tuhan bawa dunia ke arah yang dia inginkan, pastikan Tuhan, waktu Tuhan bawa seluruh dunia ke situ, aku tidak menjadi korban, tapi biarkan aku menjadi berkat. Aku tidak akan jadi korban, tapi aku menjadi jawaban. Aku tidak akan jadi salah satu orang lagi yang nanti bitter atau pahit dengan Tuhan. Tapi aku akan menjadi saksimu. Aku akan menjadi orangmu. Aku akan menjadi hamba Tuhan dalam situasi ini. Allah telah memberitahukan pada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf tidak masuk ke kamar lalu berkata, Tuhan, jangan. Tuhan batalkan. Yusuf tahu kalau Tuhan sudah niat, tidak ada seorang pun bisa mencegahnya. Tak terkecuali Yusuf, Elia, siapalah, Musa. Allah itu daulat. Kalau Tuhan sudah ada maunya, siapa yang bisa menghentikannya? Yusuf tidak masuk ke kamar doanya atau kembali ke penjara dan berkata, aku akan coba mengubah keputusan Allah atau mengubah pikirannya. Tidak. Tapi dia menempatkan diri di posisi siap untuk dipakai olehnya. Karena dia tahu dan kenal Tuhannya. Tuhan itu nggak pernah melakukan sesuatu itu iseng. Allah kita itu is a purposeful God, Allah yang penuh tujuan. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, pasti ada maksud yang baik di baliknya, ada maksud ilahi. Tinggal orang yang tidak menempatkan diri di sisi perkenanan Allah, dia akan jadi korban. Tapi orang yang menempatkan diri pada sisi Tuhan akan menjadi alat kepanjangan tangannya. Anda mau jadi orang dipakai Tuhan atau jadi korban? Tahun ini kita mau di sisi mana? Yusuf berkata, Allah akan melakukan ini, dear Firaun, and I cannot do anything to change him. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Baginda juga nggak bisa, dengan kata lain dia coba berkata begitu. Raja pun tidak bisa karena dia raja di atas segala raja. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, namun pasti ada maksud baik di balik itu. Kita bisa berbuat sesuatu. Nah, itu yang harus kita temukan, menemukan kehendak Allah tahun ini. Dalam segala gunjang-ganjing dunia, silih berganti setiap pencobaan yang akan menerpa. Lord, place me there. Taruh aku di situ. Tempat pemakaian Allah. Ayat 28, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Beda ayat 25 dan 28 adalah kata Allah telah memberitahukan. Lalu ayat 28, Allah telah memperlihatkan. Kalau Tuhan bicara sesuatu dalam hidupmu, itu berarti Tuhan memberitahukan. Itu kita terima lewat pewahyuan firman.
Jangan panik kalau Tuhan memberitahu di depan akan ada challenge atau akan ada sebuah tantangan. Kita mempersiapkan diri. Tapi kalau Allah telah memperlihatkan, itu bukan pewahyuan, itu pengalaman. Kalau kita mengalami sesuatu baik atau buruk, jangan panik dulu. Jangan habis itu lepas kendali, habis itu lepas pegangan. Ingatlah dalam suka dan duka, Yesus tetap adalah Tuhan kita. Selalu dalam berkat maupun dalam apa yang nampaknya seperti kutuk hari ini, tanya sama Tuhan Yesus, Lord, what is your plan for me? Apa rencanamu untuk hidupku? What have you got for me to do? Apa yang harus kulakukan dalam situasi ini? Mengintiplah ke hati Tuhan. Tanya Tuhan, kira-kira aku harus lakukan apa? Daripada marah-marah, kecewa, kepahitan, ketakutan, itu semua negativitas yang tidak ada gunanya. Mendingan tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan memberitahu sesuatu, tanya dulu, maksudmu apa Tuhan? Bukan karena kita kurang mengerti, tapi kita tanya Tuhan peran. Kalau Tuhan memperlihatkan sesuatu, kita melihat sesuatu, dan kita mengalami sesuatu, kita nggak ngerti, tanya sama Tuhan. Biar Roh Kudus kasih hikmat. Yakobus 1 katakan, kalau ada yang kurang hikmat, minta. Tuhan tidak akan tidak memberikan. Tuhan pasti akan memberikan kita tanpa mengungkit-ungkit. Orang yang kurang hikmat, minta hikmat, pasti dikasih hikmat. Kasih aku hikmat Tuhan. Kalau ini yang kulihat sekarang, aku nggak ngerti kenapa ini terjadi. Aku belum melihat pertolonganmu, aku belum melihat mujizat. Tapi Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Bantu aku Tuhan untuk menemukan kehendak-Mu dalam situasi ini. Selalu siap untuk dipakai Tuhan. Dan juga selalu siap untuk memakai apapun untuk Tuhan. Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lihat ini. Solution thinking. Pikirannya solusi. Orang lain lihat ke depan, meskipun ini masih pewahyuan ya, ini belum terjadi kan. Karena dalam mimpi Firaun itu dinubuatkan akan terjadi 7 tahun prosperity, kemakmuran dulu, baru 7 tahun kelaparan. Tapi Yusuf waktu memberitahukan itu, mungkin Firaun hanya tercengang. Wow. Yang sana wow. Yusuf sudah sampai ke solusi. Sana baru kilometer pertama, Yusuf sudah 100 kilometer ke depan. Dia berkata, oleh sebab itu Tuanku, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Ayo do something, ambil hikmatnya. Setiap keadaan itu pasti ada hikmat Allah. Yang paling buruk pun pasti ada hikmatnya. Lalu kerjakan apa yang Anda bisa, kerjakan apa yang bermanfaat. Oleh sebab itu baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Yusuf berkata, dimulai dengan menemukan orang yang tepat dulu. Bukan program yang tepat, karena orang yang mengerjakan program, orangnya harus tepat. Dia nggak menawarkan diri loh ya. Dia bahkan tidak menyarankan dirinya. Tapi Yusuf memberi solusinya. Step 1, 2, 3, langkah 1, 2, 3. Yusuf itu praktis. Hikmat itu bermula takut akan Allah. Itu di fondasinya. Tapi setelah itu langkah-langkahnya pasti praktikal. Pasti praktis. Kalau Anda mau mengatasi segala sikon dunia, situasi kondisi di dunia ini, posisimu harus berakal budi. Sedia payung sebelum hujan. Jangan tunggu nanti waktu butuh Tuhan baru cari Tuhan. Cari Tuhan itu tiap hari. Butuh nggak butuh secara manusiawi. Kita butuh nggak butuh Tuhan itu kita perlu Tuhan. Kita itu anak Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi, harus berakal budi. Pikiran sehatnya harus di sana, common sense-nya. Bahkan lebih dari pikiran sehat. Orang-orang yang pikirannya dipenuhi Roh Kudus itu pikirannya brilian. Gak harus kita itu lebih pintar dari orang lain secara IQ. Tetapi orang seperti ini intuisinya jalan. Kepekaannya loh, ketajamannya. Tapi itu gak bisa terjadi kalau orang itu tidak dimulai dengan takut akan Allah. Karena orang yang hidupnya kompromi dengan dosa tidak mungkin punya pikiran Tuhan. Itu berarti juga di dalamnya ada holiness. Dia jaga kekudusan tiap hari, tiap saat. Ada willingness, ada kemauan. Ya, dan sebagainya. Mungkin Yusuf di dalam penjara itu banyak baca, banyak belajar. Makanya itu kalau kita mau sungguh-sungguh melihat tahun ini seperti apa, beda ya. Udara hirupnya sama, hujan juga basah, kering juga sama-sama kekeringan.
Tapi Anda akan lihat ya, rumah satu dengan rumah yang lain berkatnya beda. Orang satu dengan orang lain berkatnya beda. Itu semua respon hati. Itu semua bukan hanya respon hati, tapi juga tergantung siapa yang ready. Yang satu terus jadi korban kehidupan. Yang satu selalu jadi alat Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan. Aneh ya, bedanya di mana? Tuhannya sama, buminya sama, langitnya sama. Kejadiannya sama, pandemi ya pandemi. Krisis ya krisis. Tapi yang satu dengan yang lain, bumi langit bedanya penyertaan Allah dan pilihan hidupnya. Wow, sama-sama anak mudanya. Gak tentu nanti sama hasilnya. Sama pekerjaannya, gak tentu juga sama hasil akhirnya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Coba bayangkan, kuasa atas tanah Mesir. Yusuf berkata orang ini harus berkuasa. Kuasa di sini bukan kuasa yang bukan power dunia. Kuasa di sini adalah orang yang punya otoritas Allah. Wow, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini ayat 34, lalu masuk ke job deskripsi, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir alias 20%. Dikasih saran, simpan 20%, jangan dihamburkan. Nanti kelimpahan rasanya itu nggak ada harganya lagi tuh gandum. Bahkan mungkin barang-barang mewah juga jadi murah. Tapi Yusuf berkata, udah simpan, menempatkan penilik-penilik atas negeri itu. Ini penempatan ilahi, memposisikan diri untuk menerima dan menyimpan. Nah, kita lihat ayat 35 ini interesting. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 35 saya garis bawahi ada 3 kata kerja, 1 mengumpulkan, 2 menimbun, 3 menyimpan. Ini job deskripsinya. Do something worthwhile, lakukan sesuatu yang berguna. Tapi lakukan dengan iman ya. Kalau nggak dengan iman atas dasar ketakutan nanti nimbun yang percuma, nimbun yang enggak nanti. Ada orang yang penimbunkan, takut timbun makanan di rumah semuanya kadaluarsa expiry date-nya. Bukan begitu maksudnya. Menimbun yang berguna, bukan yang akibat kepanikan. Kamu harus mengumpulkan, menimbun, menyimpan. Itu perbuatan. Do something, lakukan sesuatu. Demikianlah segala bahan makanan ini menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Garis bawahi, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa ya. Dari sini saya pelajari sesuatu. Bahasa Inggrisnya dulu. You cannot change the world, but you may save your world. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia. Tapi Tuhan bisa memakai orang yang peka dan taat. Orang yang waras dan sadar. Orang yang berakal. Bukan akal busuk, akal licik, akal budi. Dan yang bijaksana, yang takut akan Allah. Dan yang takut akan Allah, yang tenang dan pintar. Tuhan bisa memakai orang itu untuk menyelamatkan dunianya. Sadarkah Anda? Kelaparan 7 tahun yang dinubuatkan tetap datang. Tapi hasil akhirnya beda karena ada Yusuf yang meresponinya. Meresponi Allah dengan cara yang tidak sama. Saya ingin Anda mengerti peran Anda di tengah pergeseran besar dunia. Responmu menentukan. Nomor 1. Ini review. Ya, ini summary. Ini adalah rangkumannya. Selalu siap dipakai Tuhan dan memakai apapun untuk Tuhan. Tantang dirimu untuk selalu menemukan kehendak Allah yang paling sempurna di dalam setiap pengalaman, setiap pewahyuan, dalam setiap keadaan. Dan temukan peran Anda di sana. Posisikan dirimu untuk dipakai Tuhan, bukan ngomel seperti seorang korban. Bukan mengeluh tak berdaya, tetapi berkata, Lord, here I am. Aku mau bekerja sama dengan Tuhan, pakailah aku. Selalu siap dipakai Tuhan dan memakai apapun untuk Tuhan. Apapun bisa dipakai Tuhan dan Tuhan pakai suatu musibah untuk menjadi cerita yang luar biasa. Your greatest test could become your greatest testimony, you know. Bahwa pencobaan Anda terbesar tahun ini bisa menjadi kesaksian Anda terbesar pula di tahun 2024. 2. Ambil hikmat. Ambil hikmat di setiap keadaan dan kerjakan yang bermanfaat. Jangan kerjakan yang gak ada gunanya. Stres itu tiada gunanya. Ngomel itu percuma. Ya kan, saling menyakiti, blaming, saling menyalahkan.
itu gosip, menyerah, give up, itu semuanya nggak ada, itu percuma, semuanya tidak ada gunanya. Beritahu pada diri sendiri, aku adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari problema. Ambil hikmatnya, di setiap keadaan itu ambil hikmatnya. Kalau salah minta maaf sama Tuhan dan belajar dari kesalahan. Tapi kalau kita sudah benar, jalan terus. Nggak ada mujizat, tetap pegang pada kebenaran. Ambil hikmat setiap keadaan, kerjakan yang bermanfaat. Ingat, kerjaan yang bermanfaat di sini adalah mengumpulkan, menimbun, menyimpan, menempatkan penilik-penilik atas negeri ini di tahun-tahun kelimpahan. Yang tiga, jadi berkat bagi dunia melalui kepekaan dan ketaatan kita. Betapa bersyukurnya mereka ada Yusuf di tengah-tengah mereka. Bolehkah duniamu berkata yang sama? Betapa bersyukurnya kami ada orang ini di tengah-tengah kami. Be the salt, jadilah garam, jadilah terang. Latihlah dirimu untuk peka pada Tuhan. Jalanlah dengan Kristus. Bukan hanya Anda diuntungkan, orang-orang sekeliling Anda pun akan diuntungkan karena ketaatan Anda. God bless you di tahun yang baru. Saya berdoa Anda semakin maju dalam segala sesuatu. Profesi pekerjaan Anda, keluarga, pelayanan Anda diberkati oleh Tuhan. Haleluya.